Manggale net au dokter do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya di GKI Hai Kids. Wah, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan. Kalau yang sakit, jangan sedih. Jangan juga jadi males buat ibadah sekolah minggu ya. Karena kita harus ingat adik-adik bahwa kasih Tuhan kepada kita itu besar dan indah. Kita harus ingat juga bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Yuk, kakak mau ajak kalian nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semua bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita nyanyi lagi dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Betul banget adik-adik, kalau kasihnya Tuhan itu lebih indah, lebih besar, lebih luar biasa deh dibandingin benda-benda seperti bunga, seperti bintang, seperti matahari gitu ya. Kita harus bersyukur atas hal itu. Untuk masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita, sekarang kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan. Sekarang kakak akan pimpin berdoa ya. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kasih-Mu menyertai kami. Kami juga bersyukur bahwa kasih Tuhan memampukan kami semua untuk boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Tuhan, tolong berkati, tolong pimpin kami semua sehingga boleh sungguh-sungguh dalam ibadah sekolah minggu ini. Urapi kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang mau serius, mau fokus saat kami beribadah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami semua sehingga kami layak
masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalian suka dengar gak di sekolah bilang bahwa kalian itu jadi anak harus nurut, kalian itu jadi anak harus taat. Nah, pernah dengar seperti itu? Iya, Tuhan juga menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang taat, yang nurut akan perintahnya Tuhan. Seperti adik-adik sekarang ini semuanya. Duduk manis, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Itu bukti adik-adik taat. Kita nyanyi yuk lagu TAE Taat. Papa, Mama, lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Sekali lagi, nyanyi sama-sama. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama, lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Wah, taat, taat, betul. Kakak berharap adik-adik semua tetap taat, tetap nurut, tidak hanya kepada Papa dan Mama, terlebih lagi terhadap Tuhan. Nah, kalau kita ngomongin kasihnya Tuhan, kita harus taat, jadi anak Tuhan harus nurut. Berarti jadi anak Tuhan itu boleh gak marah-marah? Wah, yang itu nunjuk tuh, boleh kak, aku nih suka marah-marah. Wah, marah sih sesekali mah kita boleh ya adik-adik, karena kan Tuhan kasih kita perasaan ya. Tapi kalau marah-marah, nah itu yang tidak boleh adik-adik. Kita harus punya sukacita di dalam hati kita. Anak Tuhan walaupun lagi marah, lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, atau lagi merasa bingung, kita harus punya sukacita di dalam hati kita. Kita nyanyi yuk, ada lagunya loh, adalah sukacita di hatiku. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
lagi Kak Yunika ketemu sama adik-adik ya, atau lihat adik-adik, mukanya nggak boleh cemberut. Harus apa? Betul, harus happy, harus bahagia, harus semangat ya. Jadi anak Tuhan harus, iya betul, harus happy, harus sukacita, harus semangat. Ngomong-ngomong, kalian udah selesai ujian kan? Wah, berarti sekarang waktunya liburan. Wah, banyak yang teriak liburan Kak, liburan. Paling asik kayaknya kalau kita mendaki-daki. Yuk kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Semua bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu ini ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, dengan semangat kita daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tuh, bener kan? Tuhan Yesus selalu ada buat kita kemanapun kita pergi. Jadi adik-adik gak usah ngerasa takut ya, gak usah ngerasa khawatir kalau misalnya kalian harus pergi sendiri atau harus melakukan hal sendiri, atau kalian sedang diberi tanggung jawab. Kalian gak usah ngerasa takut dan khawatir. Tuhan pasti menyertai kita. Oke, kita udah puji-pujian ya dari awal sampai sekarang. Waktunya kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Jadi sekarang silakan siapkan dulu persembahannya. Sudah? Oke. Kak Yunika juga mau ingatkan ya, kalau memberikan persembahan adik-adik harus dengan cara yang baik, dilipat dengan baik, tidak perlu di berantak-berantakin atau dikucuk-kucuk ya. Lalu nanti masukinnya juga jangan cara yang baik. Kita nyanyikan lagu bersyukur untuk membawa persembahan kita. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah atau
Baik, terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Ya, kakak berdoa, adik-adik ikuti ya. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan lewat Papa dan Mama. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan kami boleh dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa, kiranya Tuhan ampuni kami. Jangan jadikan dosa kami Tuhan sebagai halangan saat kami memberikan persembahan. Biarlah kami belajar selalu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Saat ini kami berdoa, kami mau siap masuk untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga sertai hati kami, Tuhan bimbing hati kami hingga boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai puji-pujian. Sekarang waktunya masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik silakan siapkan Alkitabnya dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di GKI Hai Kids. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu ini dan kami boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi udah lihat kan video ibu? Ibu dengan sembunyi-sembunyi menyembunyikan sesuatu di lemari. Ibu bukan mencuri ya, atau menaruh barang berbahaya di tempat itu. Tapi ibu menyembunyikan sesuatu kado untuk anak ibu yang ulang tahun supaya dapat surprise. Nah, anak-anak, ada orang melakukan pekerjaan yang sembunyi-sembunyi. Karena kenapa dia melakukan pekerjaan yang sembunyi-sembunyi? Pasti ada alasannya. Baik itu mau buat perbuatan jahat atau perbuatan yang baik. Nah, di dalam Alkitab kita juga ada orang yang melakukan pekerjaan yang sembunyi-sembunyi. Dia melakukan pekerjaan itu supaya tidak diketahui orang. Kenapa? Apakah dia mau mencuri? Atau dia mau berbuat jahat? Tidak ya. Tapi dia takut ada seseorang yang melakukannya, dia menjadi takut. Nah, apa itu? Kita dengarkan cerita ibu lagi ya. Pada masa Hakim Deborah, orang Israel hidup tertib dan sejahtera. Tetapi ketika Deborah sudah wafat, sudah meninggal, dan tidak bersama mereka lagi, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya, mereka diserahkan Tuhan ke tangan orang Median selama 7 tahun. Orang Median menguasai orang Israel dengan sangat keji, sangat jahat. Selama 7 tahun, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di daerah pegunungan untuk menghindari orang-orang Median yang jahat itu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median dan sekutunya berkemah dekat daerah orang Israel.
Mereka akan memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun buat orang Israel. Mereka hidup sangat susah dan sering kelaparan. Bahkan ternak mereka pun dirampas oleh orang-orang Midian dan sekutunya. Orang Israel menjadi sangat miskin. Susah sekali hidupnya. Ketika keadaan sudah seperti itu, mulailah orang Israel mengeluh dan berseru, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Meskipun orang Israel sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ia mau menolong mereka. Suatu hari, malaikat Tuhan datang ke daerah Ofra. Ia duduk di pohon terbantin milik Yoas, orang Abiezer. Sementara anak Yoas, Gideon, sedang mengolah pohon gandum menjadi buliran gandum di kebun anggur yang tersembunyi. Ia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan orang Midian. Bila mereka tahu, bisa-bisa dirampas gandumnya. Malaikat Tuhan berdiri dan menyapa Gideon. Hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Gideon heran. Mengapa orang itu berkata seperti itu? Jawab Gideon, Tuhan, masa sih? Kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami menjadi melarat dan kelaparan seperti ini? Di mana Tuhan yang dulu menyertai nenek moyang kami? Kenapa Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Lalu malaikat Tuhan itu berbicara serius kepada Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Allah mengutusmu. Gideon sangat terkejut. Ia saja takut dengan orang Midian. Mengerjakan gandum saja sembunyi-sembunyi. Bagaimana mungkin mengalahkan mereka? Tuhan, itu ada-ada saja. Bagaimana caranya aku menyelamatkan bangsaku dari orang-orang Manasye, keluargaku yang paling kecil, dan aku pun yang paling muda dari keluargaku? Bagaimana mungkin aku bisa mengerjakan perkara yang besar ini? Kata malaikat Tuhan itu, Aku akan menyertai engkau. Engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. masa sih? Gideon kurang yakin perkataan malaikat itu. Ia bertanya, Boleh tidak aku minta tanda kalau Tuhan menyertaiku? Boleh. Maka segera Gideon mengolah seekor anak kambing menjadi makanan dan membuat roti tidak beragi. Ia memberikan semuanya itu kepada malaikat Tuhan. Berkatalah ia, Letakkanlah daging dan roti tidak beragi itu di atas batu, lalu curahkan kuahnya di atasnya. Setelah Gideon melakukan perintahnya, malaikat itu mengulurkan tongkat di tangannya dengan ujungnya disentuh daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu membakar habis daging dan roti. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan menghilang dari pandangan Gideon. Melihat itu Gideon sangat ketakutan, karena yang bisa seperti itu hanya Allah. Ia segera tahu bahwa malaikat Tuhan itu sebenarnya Allah yang menjelma. Di Ofra itu Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pada malam harinya Tuhan berkata kepada Gideon, Ambil lembu jantan yang berumur 7 tahun punya ayahmu, lalu
hancurkan tempat penyembahan Baal milik ayahmu. Kemudian di atasnya buatlah mezbah bagi Tuhan dan persembahkanlah lembu jantan itu sebagai korban persembahan dengan kayu dan tiang-tiang berhala yang kau hancurkan itu. Gideon mau melakukan perintah Tuhan, tetapi hatinya masih takut ketahan orang. Jadi dia ajak 10 pembantunya. Ayo, aku takut. Ayo kamu ikut aku ya. Dan mereka mengerjakan perintah Tuhan itu pada malam-malam ketika semua orang sedang tertidur. Ketika orang-orang itu di kota itu bangun pagi hari, mereka kaget dan saling bertanya, siapa yang menghancurkan mezbah berhala dan mengorbankan lembu di atasnya? Tiang berhala kita juga roboh, dan lihat, kayunya buat kayu bakar. Siapa yang melakukan itu? Lalu kata orang yang lain, itu Gideon bin Yoas, dia pelakunya. Segera orang-orang kota itu ke rumah Yoas. Bawa anakmu keluar, ia harus mati. Dia sudah menghancurkan mezbah dan tiang berhala. Yoas sudah pasti akan membela anaknya. Ia menjawab kerumanan itu, kalian mau membela Baal? Atau mau menolong Baal? Jika Baal itu Allah, biarkan dia berjuang membela dirinya sendiri. Kerumunan itu tidak bisa menjawab, mereka bubar. Sementara seluruh orang Midian dan orang Amalek serta orang-orang sebelah timur sudah berkumpul dan berkemah di lembah Yisrael dekat dengan perkemahan orang Israel. Sekali lagi Tuhan menggerakkan hati Gideon untuk berangkat perang melawan mereka. Tetapi Gideon kurang yakin. Ia sangat takut. Apakah mungkin Tuhan mau aku melakukan perkara besar ini? Berkatalah Gideon kepada Allah, Tuhan, kalau engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaran aku, beri aku tanda. Aku akan membentangkan gulungan bulu domba di tempat mengolah gandum. Kalau besok pagi hanya bulunya saja yang basah oleh embun, tapi sekeliling tanahnya kering, maka aku tahu bahwa engkau menyuruh aku melakukan tugas yang besar ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Gideon berlari ke tempat pengolahan gandum. Ia mengambil kulit domba itu. Basah! Kulit domba ini basah. Ia peras kulit domba itu dan mendapati air secangkir penuh. Sementara tanah di sekeliling kulit domba itu kering. Taulah ia sekarang, Tuhan mau melakukan perbuatan yang besar, menyelamatkan bangsanya. Tetapi supaya yakin, betul-betul yakin, Gideon meminta satu tanda lagi. Tuhan, sekarang kebalikannya, guntingan bulu domba itu yang kering dan tanah sekelilingnya yang basah oleh embun. Dan Tuhan mengabulkannya. Gideon tahu, yakin, Tuhan mau melakukan perkara yang besar bagi bangsanya. Kita masuk ayat hafalan dari Mazmur 126 ayat 2. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ulangi lagi ya. Mazmur 126 ayat 2. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Hafal ya. Coba sekali lagi. Mazmur 126 ayat 2. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau kita juga rajin,
juga baik hati dan menyayangi Tuhan. Tuhan akan memberikan perkara yang besar, pekerjaan besar kepada kita dan kita melakukannya. Nah, juga Gideon. Gideon juga rajin, baik hati, tapi dia tidak percaya diri karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Median melalui Gideon. Nah, anak-anak juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Asal anak-anak juga rajin, percaya kepada Tuhan, baik hati kepada sesama. Nah, cerita Ibu Guru sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan pekerjaan yang besar, supaya kami bisa dipakai Tuhan untuk dunia ini. Biarlah kami boleh menjadi rajin, baik hati, dan penyayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu Haikid ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa minggu depan di GKI. Hai Kids.